Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Sabtu 29 November 2025. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau info kalau kita akan ngadain live streaming ketika ada video update harian seperti ini yang like-nya mencapai 100. Supaya gue tahu antusias teman-teman dan gue juga jadi semakin semangat ke depannya ya. Semoga bisa tercapai 100 likes-nya. Langsung kita ke pembahasan. Minggu ini perdagangan di US resmi berakhir dengan sesi Black Friday yang pendek tapi positif. Indeks utama mencatat kenaikan 5 hari berturut-turut menghapus sebagian besar kerugian di November. Namun berita terbesar datang dari rencana imigrasi ekstrim Trump dan agenda besar The Fed minggu depan. Kita langsung ke berita yang pertama. Presiden Trump kembali mengguncang kebijakan dalam negeri dengan pernyataan agresif di Truth Social-nya. Trump berjanji untuk menghentikan secara permanen migrasi dari semua negara third world country untuk membiarkan sistem US itu pulih. Ia juga akan mendeportasi warga negara asing yang dianggap beban publik atau resiko keamanan. Trump juga mengumumkan pembatalan semua perintah executive orders yang ditandatangani oleh Joe Biden menggunakan AutoPen, tanda tangan otomatis. Trump mengklaim 92% dokumen Biden ditandatangani secara ilegal tanpa keterlibatan langsung presiden, dan mengancam Biden dengan tuduhan sumpah palsu atau perjuri. Ketidakpastian hukum ini bisa memicu volatilitas jangka pendek, tetapi fokus pasar tetap pada janji deregulasi dan efisiensi Trump. Seperti itu, terus kita langsung lanjut ke berita yang kedua. Minggu depan kita udah masuk ke bulan Desember nih, nggak kerasa ya. Udah akhir tahun aja dan cycle kripto benar-benar akan selesai di 2025. Nah, kita akan fokus ke berita untuk minggu depan memasuki bulan Desember. Di tanggal 1-5 Desember adalah minggu neraka data ya, yang akan menentukan nasib rate cut di Desember. Yang pertama di tanggal 1, The Fed itu resmi akan mengakhiri quantitative tightening-nya atau QT-nya, menyudahi pengurangan neraca 2 triliun US dollar sejak 2022. Ini berarti likuiditas tidak lagi disedot dari pasar, sinyal bullish besar untuk aset beresiko. Terus kita akan lihat ke data kunci untuk minggu depan. Di hari Senin ini bakalan ada data ISM Manufacturing PMI dan juga ADP Payrolls. Terus di hari Selasanya ini ada Fed Chair Powell Speaks nih di jam 8 pagi. Ini kita nggak tahu apakah akan jadi apa enggak, nanti kita lihat aja di hari Selasa minggu depan. Terus juga ada JOLTS Job Opening. Ini bakalan keluar jam 10 malam. Ini adalah data penting untuk data ketenaga kerjaannya US. Perlu kita pantau banget di hari Selasa jam 10 malam. Terus lanjut di hari Rabunya, ini bakalan ada ADP, Non-Farm Employment Change. Terus juga bakalan keluar datanya S&P Global Composite PMI dan Services PMI nih. Terus juga ada ISM Non-Manufacturing PMI dan Non-Manufacturing Prices. Ada crude oil inventories tapi nggak terlalu berpengaruh ke kripto. Terus lanjut, di hari Kamisnya ini bakalan ada data ketenaga kerjaan nih, data pengangguran, ada Continuing Jobless Claims dan juga Initial Jobless Claims. Terus juga jangan lupa di hari Jumat ini bakalan keluar data PCE yang sebelumnya itu di minggu lalu harusnya di minggu ini, tapi bakalan di reschedule ke tanggal 5 Desember, which is di hari Jumat minggu depan. Itu keluarnya di jam 10 malam. Ini perlu kita pantau banget untuk data inflasinya US. Terus selebihnya bakalan ada Michigan dan juga ada PCE Price Index. Jadi ini yang penting ya, ada PCE Price Index sama Core PCE Price Index, seperti itu. Jadi kita akan tunggu untuk hari Jumat jam 10 malam di minggu depan. Bakalan ada banyak data penting yang bakal mempengaruhi keputusan The Fed untuk memangkas suku bunga atau enggak. Kayak gitu ya. Terus kita lanjut ke berita yang ketiga. Meskipun perdagangan itu kemarin pendek dan ada gangguan teknis di CME, pasar ditutup hijau. S&P 500 naik 0,5% dan Nasdaq naik 0,8%. Amazon dan Walmart memimpin kenaikan di tengah Black Friday. Deutsche Bank bahkan memproyeksikan S&P 500 itu bisa ke 8.000 di akhir tahun 2026. Terus dari sisi komoditi, perak atau silver itu melonjak ya ke all-time high $55 dan naik 6% sehari. Emas tembus di atas $4.200. Penyebabnya apa nih? Penyebabnya adalah defisit pasokan. Permintaan bank sentral dan ekspektasi The Fed itu melakukan cut rate
Analis Saxo-Bank menyebut rate cuts are inbound sebagai pendorong utama komoditi emas dan perak melakukan kenaikan harga yang luar biasa. Terus jadi gimana nih kesimpulannya? Kesimpulannya sentimen risk on itu kembali kuat. The Fed berhenti menyedot likuiditas melakukan stop QT mulai hari Senin tanggal 1 Desember 2025 dan pasar itu yakin akan ada rate cut di bulan Desember. Namun hati-hati dengan volatilitas politik dari langkah agresif Trump dan data ekonomi minggu depan. Silver dan gold memberi sinyal bahwa pasar sedang bersiap untuk inflasi atau pelemahan dolar jangka panjang. Sekarang kita akan bahas ke far side atau ETF flow. Kita lihat dulu dari Bitcoin. Bitcoin tanggal 28 November kemarin itu ada inflow lumayan besar nih. Inflow-nya sebesar 185,1 juta dolar tapi masih excluding BlackRock. Ini yang lumayan besar itu ada dari ARK Invest sama Fidelity ya. Dari ARK Invest ini 88 juta dan dari Fidelity ini 77,5 juta dolar. Cuman datanya ini masih excluding BlackRock, jadi nanti kita lihat aja datanya BlackRock itu seperti apa. Dan kelihatannya ya, pelaku ETF itu udah mulai FOMO dengan pemantulan Bitcoin yang terjadi kemarin. Tapi kita tetap perlu hati-hati, keadaannya itu still bearish. Nanti kita akan bahas di Bitcoin ya. Sekarang kita lihat ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum ini ternyata kebalik ya sama kemarin. Kemarin Ethereum inflow-nya lebih besar, tapi ternyata di tanggal 28 November, ini cuman ada satu doang nih. Cuman ada dari Grayscale doang yang melakukan transaksi sebesar 8,3 juta dolar. Ini masih excluding BlackRock sama VanEck ya. Jadi nanti kita lihat aja datanya ketika datanya BlackRock itu sudah keluar. Per sekarang ini kecil banget datanya. Jadi ya datanya itu timpang banget sama datanya Bitcoin. So nanti kita lihat aja, kalau misalnya datanya BlackRock udah keluar, baru nanti kita akan lihat total inflow-nya atau total outflow-nya di tanggal 28 November seperti apa untuk ETF flow-nya Ethereum. Sekarang kita akan bahas dari S&P 500, karena kita udah lama banget ya nggak bahas S&P 500, terakhir kita bahasnya Nasdaq. Mungkin kita akan mulai dulu dari 4 hour nih. Karena di sini 4 hour-nya, nah 4 hour-nya di sini udah resmi breakdown ya. Di sini dia berusaha untuk tetap bullish, terus habis itu di sini berusaha tetap bullish, habis itu dia breakdown, habis itu dia MSS to bullish lagi. Ini lumayan membingungkan sebenarnya karena di sini dia udah sempat bearish, habis itu bullish lagi. Ya, tinggal kita lihat karena di sini memang sejalan sih, karena di sini kan ada demand daily, jadi sangat wajar S&P 500 itu ada pemantulan dari level ini. Sekarang kita bahas ke 1 hour-nya. Secara 1 hour dia juga still bullish, walaupun di sini kelihatannya ya dia kayak one push ke atas karena ini very impulsive nih. Dia pemantulannya kayak nggak ada pullback sama sekali. Ini kelihatan dia kayak inside bar doang, di sini inside bar. Terus juga di sini kayaknya inside bar juga. Nah, ini kelihatan nih. Ini inside bar juga. Dan di sini kayak inside bar juga. Terus di sini juga inside bar. Jadi bisa dibilang ini one push ke atas dan belum ada pullback sama sekali ya. Jadi memang kalau misalnya S&P 500 udah jalan ya, itu jarang banget kita ngelihat pullback kalau misalnya dia sentimennya itu bagus. Kenapa sentimennya bagus? Karena probabilitas The Fed untuk memangkas suku bunga itu kembali naik gitu. That's why pemantulannya ini bisa dibilang sekarang ini sangat agresif. Tinggal kita lihat apakah minggu depan bakalan ada pullback apa enggak. Probably dia bakalan ada pullback. Pullbacknya kemana? Mungkin gue ngelihatnya di time frame daily dulu. Secara time frame daily di sini ada gap. Kita bisa tandain di sini adalah Bull FVG. Mungkin S&P 500 bisa visit dulu Bull FVG ini. Mungkin di hari Senin atau Selasa atau Rabu. Mungkin baru habis itu ada pemantulan. Sangat memungkinkan dia bisa creating all time high lagi, sangat memungkinkan. Tinggal kita lihat apakah dia beneran berhasil untuk creating all time high lagi apa enggak. Dan kalau misalnya kita lihat dari S&P 500 ya, ini kelihatan sangat bagus, sangat normal. Ini pullback yang sangat sehat gitu. Yang sangat disayangkan adalah Bitcoin-nya itu nggak terlalu ngikutin S&P 500. Padahal kalau misalnya ngikutin ya, Bitcoin itu masih punya chance gitu, masih punya chance untuk dia creating all time high lagi. Tapi sayangnya semenjak 10.10 tuh artinya semenjak 10 Oktober ya, karena pas lagi Trump ngasih pengumuman soal tarif war yang sama China, itu kripto beneran kena dampaknya itu parah, plus waktunya itu sangat pas gara-gara itu kejadiannya di Q4 post halving year. Jadi sangat wajar buat kripto itu mengalami koreksi yang luar biasa karena orang-orang tuh takut teori cycle itu beneran kejadian dan Bitcoin udah nyampe ke topnya gitu.
Nah, makanya sekarang Bitcoin itu nggak terlalu ngikutin S&P 500 karena narasinya itu kayak udah Bitcoin itu udah masuk ke bear market kayak gitu. Ya, hopefully kalau misalnya S&P 500 itu masih punya bensin untuk naik ke atas, semoga Bitcoin dan altcoins lainnya itu bisa mengikuti ya. Seenggaknya dia bisa cari retracement dulu, cari lower high-nya dulu, baru abis itu mungkin aja masuk ke bear market dan turun all the way down, ngasih kita diskon untuk kita masuk lagi di next cycle. Sekarang kita lanjut ke total IS dulu ya. Nah, untuk total IS di sini dia beneran abis mantul banget nih dari bull FVG yang kita udah tandain dari lama banget ya. Ini bull FVG untuk time frame daily, terus ini bull FVG untuk time frame weekly. Dan kebetulan di situ juga ada SNR. Kita udah bahas level penting ini dari lama banget, tapi jujur gua nggak expect dia nyampe ya. Kenapa gua nggak expect dia nyampe? Karena kalau misalnya dia nyampe, itu sentimen bakalan buruk banget. Dan ya bener, total IS ketika nyampe sini itu Fear and Greed Index itu di bawah 10/100 gitu. Jadi sentimen sangat buruk, orang-orang itu udah pada takut, pada extreme fear. Jadi ya dengan keadaan seperti ini, kondisi kripto itu sangat tidak baik ya. Total IS ini by the way adalah total market cap keseluruhan cryptocurrency, jadi Bitcoin, Ethereum, dan seluruh cryptocurrency itu terhitung di dalamnya, tapi excluding stablecoins, jadi kayak USDT, USDC, USDE, dan stablecoins lainnya itu nggak terhitung di dalam sini gitu. Jadi ini lumayan menggambarkan pergerakan seluruh cryptocurrency itu seperti apa gitu. Nah, sekarang kita bahas dari daily-nya dulu. Secara daily dia udah valid bearish di sini. Dia udah creating higher high, higher low, higher high, dan di sini dia udah breakdown dari higher low terakhirnya. Dan semenjak dia breakdown, dia keep creating lower low, lower high, lower low. Jadi secara time frame daily itu dia bearish ya. Kalau misalnya kita lihat secara weekly pun, ini sebenarnya dia udah bearish juga ya, karena di internal structure ini, walaupun dia break off structure-nya di sini kan dia break off structure nih. Di sini break off structure low yang valid itu di sini masih jauh banget. Mungkin kita bisa tandain di sini. Ini adalah demand weekly-nya. Demand weekly untuk external structure-nya, karena di sini dia pergerakannya tuh seperti ini. Dia bikin higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Sebenarnya struktur validnya tuh seperti ini. Tapi di internalnya kelihatan di sini ada bikin struktur juga. Nah, semenjak dia breakdown dari situ, dia secara internal itu udah bearish gitu. Seperti itu. Sekarang kita bahas dari 4 hour-nya dulu ya. Di sini secara 4 hour gua ngitungnya supply 4 hour-nya itu letaknya sama ya. Letaknya sama kayak supply daily, karena di sini sebenarnya daily-nya itu ya supply-nya di sini, karena di sini cuma internal doang. Plus di sini gue hitung sebagai pullback karena dia ngambil liquidity di bear FVG ini. Sekarang kita bahas aja dari 4 hour dulu. Secara 4 hour supply-nya masih jauh banget dan kita lagi naik ke atas, tapi pergerakannya beneran tipis-tipis banget nih. Coba kita lihat dari internalnya aja ya. Secara internal kita bahas di sini. Pas lagi harganya di sini, dia tuh beneran nyampe ke demand 1 hour ini dan dia berhasil untuk break off structure ya. Jadi dia beneran retest ke demand 1 hour itu dan dia menyebabkan kenaikan yang lebih lanjut. Terakhir kita bahas tuh di situ. Dan sekarang banget dia udah break off structure, demand-nya udah bisa kita pindahin ke sini. Sejauh ini untuk struktur 1 hour-nya itu still good ya, karena dia keep creating higher high, higher low, higher high, dan sekarang dia lagi berusaha untuk breakout lagi. Kalau misalnya dia udah breakout dari struktur yang sekarang, baru bisa kita pindahin untuk demand 1 hour-nya ke sini. Per sekarang masih belum bisa, dan di sini gue ngelihatnya ada trend line ya. Kita perlu hati-hati nih kalau ada trend line seperti ini, karena ini trend line-nya itu nggak terlalu agresif gitu, agak landai dia. Kalau misalnya landai seperti ini, takutnya kalau misalnya dia jebol, misalnya nih dia jebol dari channeling yang sekarang, itu dia sangat mungkin untuk keep creating lower low nih. Karena di sini channelingnya itu membentuk kayak semacam bearish flag. Bearish flag itu adalah pattern continuation dari pergerakan yang bearish gitu. Plus letak rejectionnya itu sangat wajar ya. Lihat, dia sedang mengalami rejection dari supply di sini nih. Ini adalah supply di 1 hour. Kalau misalnya dia mampu untuk take out supply ini, baru kita bisa lumayan lega ya. Bisa lumayan lega, bisa jadi ada kenaikan yang lebih signifikan lagi untuk cryptocurrency gitu, termasuk Bitcoin, termasuk Ethereum. Jadi tinggal kita lihat apakah strukturnya itu cukup kuat untuk membuat pergerakannya itu stay bearish atau dia malah bisa bullish dari sini. Kayak gitu ya. Seperti itu untuk total IS. Sekarang kita langsung bahas ke Bitcoin dominance. Oke, untuk Bitcoin dominance dia masih di sini-sini aja ya. Dia semenjak kepentok sama supply 1 hour ini, dia masih bergerak di sini-sini aja. Dan dia kayak ada bikin ini ya, kayak bikin pola diamond pattern ya. Jadi diamond pattern itu adalah pola reversal guys.
diamond pattern itu adalah pola reversal, mungkin aja dia dari sini. Kalau misalnya dia keep creating seperti ini, tinggal kita lihat nih, dia mau breakdown dari pattern ini atau dia mau breakout. Kalau misalnya breakout ya bisa juga ya, karena walaupun diamond pattern itu pattern yang biasanya menunjukkan reversal, tapi kita baru tahu dia itu beneran reversal apa enggak kalau misalnya dia breakdown atau breakout dari salah satu trendline ini gitu. Jadi tinggal kita lihat nanti pergerakannya seperti apa. Per sekarang dia masih ketahan di supply 1 hour, benar-benar masih sama pembahasan kita kemarin. Jadi ya nggak banyak ya yang bisa kita bahas secara 4 hour dia still bearish. Ini adalah supply-nya karena dia baru MSS to bearish di sini, dan untuk demand daily-nya juga masih jauh. Kayak gitu. Jadi kita tungguin aja pergerakan next-nya seperti apa. Kabar buruknya ya secara time frame daily di sini dia valid pullback gitu. Dari penurunan ini dia valid pullback, dan ya kalau misalnya dia pullback beneran gitu dan supply 1 hour-nya ini ketembus, mungkin kita akan tunggu ke level berikutnya yaitu di supply 4 hour ini yang sejalan juga sama SNR weekly. Kayak gitu ya untuk Bitcoin dominance. Sekarang kita lihat ke Bitcoin. Oke, sekarang kita bahas ke Bitcoin. Jadi dia benar-benar abis retest dari demand weekly ini, dia beneran mantul. Sebenarnya expected ya, pemantulan di sini tuh expected karena kita udah tandain dari retracement 0,79, terus demand weekly. Jadi kayak sangat wajar gitu. Sangat wajar buat Bitcoin itu bisa mantul dari area ini gitu. Dan kalau misalnya kita lihat secara 4 hour pun di sini secara internal sebenarnya dia masih bearish ya, karena di sini ada pullback kecil, dia creating lower low dan dia masih ketahan di supply internal ini, which is ini adalah supply 1 hour juga karena secara time frame 1 hour dia valid adalah supply 1 hour-nya gitu. Sekarang baru aja ngalamin rejection dari supply 1 hour ini, udah benar-benar mengalami retest dan di sini ada tanda-tanda rejection ya. Dia beneran mengalami rejection dari sini dan sekarang masih konsolidasi aja nih di area atas dekat supply 1 hour-nya. Kalau secara 15 menit masih sama, ini demand 15 menitnya di angka 87274 sampai 86117. Tapi Bang, di sini kan dia udah creating higher high nih. Dia udah break off structure nih secara 15 menitnya. Yes, betul. Di sini dia udah break off structure dari demand 15 menitnya, tapi cuman internal doang ya. Jadi gue tetap tandain untuk demand-nya itu di sini. Kayak gitu. Which is sebenarnya di sini seperti yang gue bilang kemarin, Thanksgiving itu volumenya itu kecil banget. Jadi banyak banget kejadian seperti ini nih. Kalau volumenya kecil, dia bakalan kayak swipe atas, ini high point-nya di tag, terus habis itu dia ambil low point-nya. Jadi kayak orang-orang yang trading di sini, yang dia memanfaatkan stop loss-nya itu misalnya seperti ini ya. Dia kan kalau misalnya taking long kan kayak gini, stop loss-nya pasti di bawah sini kan. Itu diambil dulu gitu stop loss-nya, termasuk yang shorting di sini nih. Termasuk yang shorting nih kayak ngeliat, wah ini ada rejection nih, ada rejection. Terus dia taruh stop loss-nya di atas high point ini, dan akhirnya diambil stop loss-nya. Sampai sini bahkan diambil. Kayak gitu. Jadi sangat wajar pergerakan-pergerakan seperti ini tuh sangat wajar di saat market itu lagi low volume. Jadi tinggal kita lihat apakah dia dari sini bisa breakout atau enggak. Secara structure, ini tetap ya kita anggap secara structure itu dia udah bearish karena di internalnya dia udah MSS to bearish. Jadi nggak apa-apa, kita tetap tandain. Tapi tetap level yang bakalan gue pantau banget adalah level di bawahnya sebagai demand areanya gitu. Karena ya sebenarnya ini sejalan, letaknya itu sejalan sama supply 1 hour-nya. Jadi kita akan pantau demand 15 menit ini sama supply 1 hour ini. Kayak gitu ya. Seperti itu untuk Bitcoin. Sekarang kita lihat ke Ethereum. Oke, untuk Ethereum di sini sama ya kayak Bitcoin. Jadi dia beneran di situ-situ aja. Coba kita lihat secara 1 hour. Secara 1 hour pun oke. Di sini kelihatannya dia kayak udah breakout ya. Tapi pergerakan seperti ini jujur gue hitungnya dia belum breakout. Karena apa? Karena di sini pertama, candle-nya itu nggak closing secara confident di atas supply 1 hour ini. Kedua, dia wick-nya panjang-panjang nih. Jadi kayak masih ada penolakan sellers di area itu gitu. Jadi ini rentan banget cuman liquidity sweep gitu. Jadi chance dia bisa bikin lower low itu lumayan besar kalau misalnya closingnya itu kayak gini. Tapi bisa juga dia sangat wajar ya kayak gini. Kenapa? Karena low volume, balik lagi low volume gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin tunggu aja kalau misalnya dia breakout dari sini. Breakoutnya itu pada saat New York Session di hari Senin, itu bakalan lebih ngasih konfirmasi buat kita bahwa secara 1 hour itu dia udah back to bullish gitu. Kalau sekarang masih belum, demand untuk internalnya juga masih gue tandain di sini. Mungkin bisa lebih valid lagi kalau misalnya ambil low point ini juga gitu. Oke, kayak gini. Ini lebih valid dan tinggal kita lihat
mana level yang lebih kuat. Karena di sini ya chance dia bakalan back and forth itu lumayan besar ya, kecuali dia bisa take out. Minim-minim breakoutnya setinggi inilah. Baru kita confident, oke, dia udah valid breakout, dan tinggal kita lihat apakah dia bisa bikin higher high dari situ gitu ya. Kalau secara 4 hour masih sama seperti pembahasan kemarin, supply 4 hour-nya itu di 3658 sampai 3556. Level penting yang akan gue pantau adalah ini, 3407 sampai 3306 karena ini adalah SNR. Dan untuk equilibrium-nya kurang lebih bakalan sama letaknya di supply 4 hour ini. Cuman be careful di level ini 3407 sampai 3306 sangat mungkin ada rejection dari situ gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada rejection, terus di internalnya di MSS to bearish, kalau gue sih nggak akan nunggu untuk kurangin resiko ya. Nggak akan nunggu sampai supply 4 hour ini baru ngurangin resiko, nggak. Karena level penting ini aja udah cukup kalau misalnya dia ngalamin MSS to bearish di internal structure-nya. Kayak gitu untuk Ethereum. Sekarang kita akan bahas langsung ke Solana. Karena ada yang request juga ya Solana. Kak, bahas Solana kak, apa bisa naik ke 250 soalnya nyangkut? Oke, sekarang kita akan bahas ke Solana ya. By the way, ini gue lumayan sering bahas Solana, mungkin banyak banget ya yang nyangkut ya di Indonesia. Pertama, gue ingin mengucapkan turut berduka cita ya. Turut berduka cita untuk holder Solana yang masih nyangkut. Kedua, perlu hati-hati karena kita udah di Q4 2025. Gue nggak bosan-bosan ingetin, sentimen pasar itu sekarang kayak orang-orang tuh udah berpikir kita udah masuk ke bear market gitu. Udah masuk ke bear market karena Bitcoin-nya juga turun banget semenjak Q4 2025, 1 tahun setelah halving gitu. Tempat yang biasanya menjadi top di setiap cycle. Dan pergerakan altcoins itu sering kali ngikutin pergerakannya Bitcoin. Kayak Solana ini kan termasuk altcoins ya. Jadi sangat wajar kalau misalnya dia ikut turun gitu. Pertanyaannya, apakah bisa sampai di $250? Ini $250 di sini. Nah, $250 tuh di sini nih. Ini $250 yang gue tandain sebagai supply weekly. Jadi gini guys, kalau misalnya kita mau investasi di cryptocurrency, kita perlu ngerti dulu. Dalam pergerakan harga, ada yang namanya resistance, ada yang namanya support, ada yang namanya supply, ada yang namanya demand. Dan ini $250 ini di area supply guys. Area supply itu adalah area distribusi, area penjualan, area yang bagus untuk melakukan penjualan, bukan area yang bagus untuk melakukan pembelian sebenarnya. Pucuk banget ya kalau misalnya nyangkut di sini sih. Turut prihatin, jujur, turut prihatin, dan ya semoga kalau misalnya dikasih $250 ya semoga bisa exit. Tapi secara objektif, gue sekarang akan secara objektif ya. Menurut gue sulit untuk sampai ke $250. Karena apa? Kita bahas ya. Sekarang kita bahas. Kenapa sulit sampai ke $250? Secara weekly dia itu bearish. Ini gue akan selalu ulang-ulang karena waktu itu gue dikatain ya. Gue bilang Solana itu secara weekly udah bearish, dan di sini dia udah MSS to bearish, dan supply weekly-nya gue taruh di sini gitu. Gue taruh di sini karena ini last swing high-nya di weekly ya kan. Jadi kayak Solana turun, MSS to bearish, dia naik, retest ke supply weekly-nya, terus habis itu dia turun lagi. Dan gue dikatain belajar lagi smart money concept, ini namanya liquidity sweep. Oke, itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua, secara daily. Di sini memang dia MSS to bullish ya, tapi kita tetap perlu consider supply weekly ini gitu. Jangan gara-gara oke, dia liquidity sweep berarti di sini bakalan ditembus. Enggak ada kepastian hal seperti itu gitu. Jadi tetap kita tandain supply weekly-nya. Kalau dia ada rejection, kita udah siap. Oke, berarti Solana udah siap bearish dan reject dari supply weekly ini, dan dia beneran bearish, dia retest lagi, terus habis itu turun seturun-turunnya. Dan semenjak di sini aja dari time frame daily dia udah bearish, kita udah perlu ada kehati-hatian gitu. Perlu ada warning, oke dia udah bearish gitu. Seperti itu untuk time frame daily-nya, dan untuk supply daily-nya masih jauh banget. Ini supply daily di angka 197 sampai 205. Apakah bisa sampai situ? Gua nggak tahu, karena secara 4 hour pun, sekarang kita bahas ke 4 hour. Secara 4 hour pun ini supply-nya ada di sini. Ini secara 4 hour. Angkanya di 165,87 sampai 171,88. Ini supply 4 hour-nya. Terus kita lihat lagi ke 1 hour. Sebelum kita ke 1 hour, kita lihat dulu ya. Dari harga yang sekarang ke supply 4 hour ini, Solana itu perlu naik 21%. Ke supply daily ini, Solana perlu naik 43-44% ke supply daily. Ke supply weekly, coba kita lihat lagi ya, dari time frame daily aja deh.
Dari harga yang sekarang ke supply weekly perlu naik 76%. Ke $250 perlu naik 83%. Jujur gue ngelihatnya unlikely ya. Sangat unlikely. Kenapa? Karena supply-nya masih banyak banget, supply 1 hour, supply 4 hour. Secara struktur dia udah bearish karena di sini dia bikin higher low, higher high, terus habis itu sekarang bikin lower low karena udah tembus dari higher low sebelumnya. Gitu. Dia bikin lower low dan supply-supply di atasnya masih banyak gitu. Sekarang kita bahas dari 1 hour. Terakhir kita bahas supply-nya di sini. Ini supply 15 menitnya udah ketembus, tapi supply 1 hour-nya masih belum ketembus, which is masih ngasih rejection. Sekarang untuk demand 15 menitnya, untuk internal structure-nya, itu ada di sini. Dia habis di-retest nih untuk demand 15 menitnya, dan sekarang dia lagi diapit sama dua level krusial. Level krusial pertama demand 15 menit, 15 menitnya itu demand-nya di sini. Ini angkanya di 133, 136, dan untuk supply 1 hour-nya ini di angka 142 sampai 144. Jadi tinggal kita lihat nih, mana level yang lebih kuat sekarang. Kalau misalnya nyangkut, menurut gue ya, perlu consider untuk cut loss sih. Karena apa? Kalau misalnya kita lihat secara gambaran besar, Solana itu lagi di atas. Lihat, ini pergerakan dari 2023, terus ini 2025, gitu. Nggak ada jaminan Solana itu nggak bisa turun lebih jauh dari harga yang sekarang gitu. Tapi dari harga yang sekarang bisa mantul apa enggak? Ya bisa-bisa aja. Tapi chance-nya itu lebih besar dia itu turun. Kenapa? Karena secara trennya itu sekarang lagi bearish gitu. Kayak gitu ya. Jadi be careful kalau misalnya mau ngambil keputusan untuk Solana, perlu pertimbangkan baik-baik strateginya seperti apa, risk manajemennya seperti apa. Balik lagi gue ingetin, video risk management ada di deskripsi. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar risk management di investasi di market spot itu ada, dan untuk di futures market untuk trading itu juga ada gitu. Seperti itu untuk Solana. Sekarang kita bahas ke Shiba. Ini salah satu koin yang meme coin yang udah lama banget ya. Coba kita lihat dari time frame weekly. Oke, Shiba udah ada dari 2020. Kenaikannya berapa persen nih? Kenaikannya 10.700%. Coba kita lihat komennya. Dari Andi125, Andi12. Bahas Shiba untuk long term bos. Shiba untuk long term. Oke, Shiba untuk long term ini bagus banget ya. Kalau misalnya kita lihat orang-orang yang beli dari 2020 sampai sekarang itu masih cuan banget nih. Cuannya 15.000%. Jadi untuk long term bagus banget. Tapi kalau misalnya belinya di 2020 ya. Kalau sekarang belinya, jujur gue bingung ya. Kalau misalnya meme coin untuk long term itu gue sangat bingung. Saran gue untuk long term Bitcoin aja guys. Kalau misalnya meme coin itu untuk aset spekulatif. Kalau misalnya mau long term boleh, tapi resikonya dikecilin. Kayak misalnya portofolio kita misalnya 100 juta rupiah. Untuk Shiba Inu boleh lah kalau misalnya belinya itu kayak cuman 1 juta, 2 juta, it's still okay gitu. Karena apa? Cuman 1%, 2% dari portofolio kita. Jadi kalau misalnya dia turun, nih kalau misalnya dari topnya nih, misalnya dari topnya ke harga yang sekarang, turunnya 70%. Kalau misalnya ke sini, turunnya 98%. Jadi kalau misalnya dia turun tuh nggak terlalu nyesek gitu. Nggak terlalu berpengaruh ke portofolio kita gitu. Tapi bang, kalau misalnya cuma 1%, 2%, nggak berasa bang returnnya. Iya, nggak berasa returnnya. Tapi kalau misalnya belinya 50% porto kita, atau bahkan 100% porto kita, turun 70% sih berasa sih. Sangat berasa gitu. Jadi untuk long term menurut gua jangan pernah ambilnya itu meme coin ya. Karena meme coin, namanya aja meme coin. Meme itu kan buat seneng-seneng aja guys, bukan buat serius gitu. Meme coin tuh bercandaan. Koin bercandaan ya, meme coin itu meme coin. Buat bercandaan, bukan buat diseriusin. Sekarang kita akan bahas dari structure wise. Secara structure, dia secara weekly dia still bullish ya. Karena di sini, ini struktur terakhirnya, jadi dia masih bergerak di dalam swing ini. Dan swingnya cukup besar ya. Dan cukup lama dia bergerak di situ. Dari semenjak 2000 berapa nih? Dari 2021 sampai sekarang, Shiba Inu tuh masih bergerak di situ-situ aja gitu. Jadi bisa dibilang secara gambaran besar, dia cuman konsolidasi aja. Dan range konsolidasinya lumayan besar ya. Dari topnya, dari all time high-nya ke harga sekarang itu 90%. 90% range itu gede banget ya. Jadi kayak dari sini, dari topnya ke support ini doang aja dia turunnya itu udah 90%. Bahkan belum sampai low di 2020. Turun 100%. Gila. Jadi ya menurut gue jangan terlalu serius ya. Jangan terlalu serius di meme coin. Karena namanya aja meme coin ya.
Oke, secara internal structure di weekly-nya dia juga bullish karena di sini dia sempat bearish ya. Dia creating lower low, lower low, dan di sini dia bikin higher high. Dan dia udah valid MSS to bullish. Cuman sekarang dia lagi creating lower low lagi nih. Kayak gitu. Mungkin level penting yang bisa kita pantau ada level ini. Levelnya ada di kisaran 0,14883 sampai 0,1239. Ini desimalnya banyak. Jadi ya volatility-nya udah pasti gede banget ya. Namanya aja meme coin gitu. Ini kita tandain supply weekly, cuman ini gue ingetin cuman internal ya. Karena di sini secara eksternal ya range-nya gede banget. Jadi kita tandainnya internalnya aja. Itu untuk weekly, terus kita lihat ke daily. Secara daily, letak supply-nya itu sama kayak supply weekly-nya di sini. Karena di sini dia ya kita tahu ya candle-candle seperti ini candle 10 Oktober. Jadi dia masih bergerak di situ-situ aja. Terus kita lihat lagi ke internal structure-nya. Secara internal structure, ini ada supply 4 hour, kita tandain di sini supply 4 hour-nya masih jauh banget. Supply 4 hour-nya itu ada di angka 0,103382 sampai 0,100123. Ini adalah supply 4 hour-nya. So expecting kalau misalnya Shiba nyampe ke sini, mungkin ada rejection. Terus kita lihat ke 1 hour-nya. Secara 1 hour kabar bagusnya Shiba itu dia udah bullish ya. Karena di sini dia udah valid MSS to bullish. Nah, ini adalah contoh dia MSS to bullish. Sebenarnya di sini kelihatannya ada ini ya. Ada setup tapi gua nggak akan ambil setupnya karena even internalnya itu lagi bearish. Di sini dia udah valid bearish. Tinggal kita lihat struktur ini, struktur di 1 hour-nya mampu nggak mempertahankan struktur bullish-nya. Karena di sini di main 1 hour dia udah pullback di sini. Dan kalau misalnya kita mau ambil tradingan ini, seenggaknya tunggu sampai internal structure-nya back to bullish dulu. Nah, di sini kan dia valid nih. Dia keep creating lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Kalau misalnya dia mampu untuk take out resistance ini, dia mampu untuk take out nih resistance ini. Nah, habis itu baru boleh tuh. Baru boleh untuk taking long gitu. Mungkin kita tunggu sampai sini ya. Tunggu sampai sini lah, karena dia masih momentumnya itu masih turun. Mungkin kalau misalnya dia ada MSS to bullish di sini, dia ada MSS to bullish di internalnya. Di sini kan dia MSS to bullish nih, karena dia creating lower low, lower low. Abis itu dia bikin higher high. Semenjak dia bikin higher high, di pullbacknya kita bisa manfaatin dengan taking long gitu. Mungkin bisa seperti ini, kayak gitu ya. Kalau misalnya Shiba ngasih pergerakan seperti ini, boleh dimanfaatin nih. Gitu mungkin targeting 3R. Seperti itu untuk Shiba Inu. Terjawab ya, semoga terjawab. Untuk long termnya, kalau misalnya untuk long term Shiba Inu bagus. Kalau misalnya belinya di 2020, kalau sekarang jelek ya. Kita lihat aja dari 2021 dia bergeraknya di situ-situ aja. Plus kalau misalnya kita FOMO, misalnya dia ngasih konfirmasi nih. Oke, dia udah MSS to bullish nih. Dia udah MSS to bullish dan kita udah beli nih, misalnya belinya di sini. Kayak dia ngasih konfirmasi baru kita beli gitu. Terus habis itu ke harga yang sekarang itu masih minusnya 44%. So, gue ingetin lagi meme coin gak ada yang bagus untuk long term. Kalau misalnya mau long term hanya Bitcoin aja. Bitcoin pun long term ada drawdown-nya karena setiap cycle ada bear market-nya. Apalagi meme coin. Pada saat Bitcoin-nya itu bear market, ya meme coin-nya kayak gini pergerakannya nih. Turun seturun-turunnya gitu. Seperti itu untuk update hari ini, so that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.